Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Dwi Meliani, kelas 11 IPS 2. Dalam video ini, saya akan mengapresiasi lukisan karya seniman-seniman Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran seni budaya. Pertama, saya akan mengapresiasi lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Nama lengkapnya adalah Raden Saleh Syarif Bustaman, kelahiran kota Semarang. Nama ayahnya adalah Sayyid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, dan ibunya yang bernama Mas Ajeng Zarib Husain. Raden Saleh adalah pelukis Indonesia beretnis Arab Jawa dengan gaya romantisisme dan disebut sebagai pionir pelukis modern di Indonesia. Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro dibuat pada tahun 1857. Lukisan ini merupakan lukisan sejarah pertama di Asia Tenggara di antara sejarah lukisan aliran Eropa. Lukisan ini termasuk jenis karya seni murni 2 dimensi yang dibuat dari cat minyak di atas kanvas berukuran 112 cm x 178 cm. Objek yang dapat dilihat dari lukisan ini adalah Pangeran Diponegoro di depan Jenderal Belanda di depan bangunan milik kolonial. Terlihat Pangeran Diponegoro mengenakan sorban hijau, jubah dan celana putih, serta mengenakan ikat pinggang, memegang tasbih, dan mengalungi syal. Ekspresinya menahan kemarahan, sedangkan para kolonial bermata tajam dan saling tidak memandang. Kesan romantisisme dalam lukisan ini tidak terlalu mencolok, namun sukses memberikan kesan dramatis sesuai dengan keadaan yang terjadi. Warna coklat menandai kejadian tersebut terjadi pada masa lampau. Ekspresi wajahnya juga digambarkan sangat detail, sehingga penikmat seni dapat lebih merasakan apa yang terjadi saat itu. Selanjutnya yaitu lukisan Pemandangan Priangan karya Abdullah Suryo Subroto. Abdullah Suryo Subroto lahir pada tahun 1878 di kota Semarang. Dia adalah anak kandung Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia. Dia juga adalah seorang ayah dari pelukis Indonesia terkenal Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah. Abdullah dipandang sebagai pelukis Indonesia yang pertama pada abad ke-20. Benda lukisan kesukaannya adalah pemandangan. Dia dimasukkan dalam aliran yang dijuluki Moi India atau Hindia Indah. Abdullah biasanya melukis menggunakan cat minyak. Salah satunya yaitu lukisan yang diberi judul Pemandangan Priangan. Lukisan Pemandangan Priangan dibuat pada tahun 1935. Lukisan ini termasuk jenis karya seni murni 2 dimensi dan termasuk lukisan naturalisme, yaitu aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Objek yang dapat dilihat dari lukisan ini antara lain gunung yang membentang, sawah, sungai yang mengalir, tebing yang ditumbuhi pepohonan, dan beberapa rumah. Warnanya yang kalem dan tidak mencolok dapat menggambarkan suasana yang sejuk. Dalam lukisan ini, objek matahari juga tidak digambarkan dengan jelas, hanya semburat merah yang menyatu dengan awan. Semak belukar dan pepohonan yang banyak dilukis dengan detail beserta gelap terangnya. Dengan demikian, penikmat seni dapat merasakan keindahan pemandangan yang dilukiskan dengan gaya naturalisme yang akurat dan mirip dengan objek alam yang ada. Yang terakhir adalah lukisan Candi Borobudur di pagi hari, karya Affandi. Affandi memiliki nama lengkap Affandi Kusumo, lahir pada tanggal 18 Mei 1907, Kabupaten Cirebon. Orang tuanya bernama Raden Kusumo dan Lajem. Affandi adalah seorang pelukis yang dikenal sebagai maestro seni lukis Indonesia. Affandi juga merupakan pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional berkat gaya ekspresionisme dan romantisismenya yang khas. Pada tahun 1950-an, dia banyak mengadakan pameran tunggal di India, Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat. Affandi tergolong sebagai pelukis yang produktif.
karena telah melukis lebih dari 2000 lukisan. Lukisan Candi Borobudur di pagi hari dibuat pada tahun 1983. Lukisan ini termasuk jenis karya seni murni 2 dimensi yang dibuat dari bahan cat minyak di atas kanvas berukuran 150 cm x 200 cm dengan aliran ekspresionisme. Lukisan Candi Borobudur di pagi hari menggambarkan kemegahan Candi Borobudur dengan objek matahari yang sangat indah di pagi hari. Warna-warna yang dipilih adalah warna-warna yang dingin dan tenang untuk menggambarkan suasana di pagi hari yang cerah. Bentuk matahari yang tidak menyerupai matahari membuat lukisan ini indah karena menyatu dengan warna langit yang ada pada lukisan tersebut. Dalam lukisan ini, pohon juga tidak digambarkan dengan bentuknya yang jelas, namun digambarkan dengan warnanya yang hijau. Menurut saya, keunikan gambar ini terletak pada gambarnya yang kurang jelas namun sangat bermakna, yaitu keindahan Candi Borobudur pada pagi hari. Demikian video apresiasi lukisan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.